Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Nah, pernah nggak sih Anda ada di posisi harus ambil keputusan besar? Misalnya pindah kerja atau milih jalur karir gitu. Udah dipertimbangin mateng-mateng, data diliatin, pro kontra di absen, tapi kok rasanya masih ada yang, ganjel gitu di hati. Kali ini kita mau coba bongkar nih, bab 10 dari buku The Happiness Files, karya Arthur C. Brooks. Judulnya aja udah bikin penasaran. Mengapa Anda harus mempercayai intuisi Anda? Kita bakal telusuri bareng-bareng. Kenapa sih logika aja tuh kadang rasanya nggak cukup? Terus gimana rasa atau intuisi kita itu sebenarnya bisa jadi kayak kompas gitu loh. Apalagi buat keputusan serumit karir. Iya, betul. Dan yang menarik, ini bukan sekedar ngomongin percaya feeling gitu aja ya, tanpa dasar. Bab ini nunjukin kalau intuisi itu seringkali adalah hasil dari otak kita ngolah informasi yang rumit banget, tapi di level bawah sadar. Ada studi yang dikutip di buku ini, menarik banget, soal milih mobil. Hasilnya tuh ada kaget juga sih, kalau keputusannya simple, ya jelas, logika lebih oke. Tapi begitu pilihannya jadi kompleks, banyak banget pertimbangannya, kayak milih mobil yang fiturnya seabrek gitu kan. Nah, orang yang ngandalin rasa atau intuisinya, itu justru 2 kali lipat lebih mungkin milih mobil yang beneran bikin mereka puas di kemudian hari. Ini kan langsung kayak, wah, nabrak anggapan umum ya. Ternyata buat keputusan gede dan ribet kayak karir ini, ngabaikan intuisi itu bisa jadi, ya, kesalahan fatal gitu. Wow, 2 kali lipat itu gede banget ya angkanya ya. Ini langsung nyambung banget sama dunia kerja nih. Waktu wawancara kerja misalnya. Sumber kita ini bilang kalau pewawancara itu sering sadar atau nggak sadar ya, nyari semacam percikan semangat atau excitement gitu dari kandidat. Tapi yang sering kita lupain, kita sendiri juga perlu ngecek gimana ya perasaan kita sendiri pas lagi nilai tawaran kerja itu. Jangan-jangan intuisi kita udah kasih sinyal-sinyal penting, tapi ketutup sama analisis logis kita yang panjang lebar. Nah, bab 10 ini, dia kayak metain 3 rasa penting yang perlu kita perhatiin banget. Yang pertama kegembiraan atau excitement, terus ada ketakutan atau fear, dan yang terakhir kematian rasa atau deadness. Kita coba beda satu-satu ya, mulai dari yang pertama dulu, kegembiraan. Gimana tuh? Oke, kegembiraan atau excitement. Nah, pertanyaan kuncinya itu bukan cuma, ini kerjaan kelihatannya oke nggak sih? Tapi lebih dalam lagi, apakah prospek kerjaan ini beneran bikin Anda semangat? Bergairah gitu? Sumber kita ini mengidentifikasi ada 3 pilar penting dari kegembiraan yang asli dalam konteks kerja. Yang pertama makna, kedua penguasaan, ketiga pelayanan. Makna itu lebih ke arah kita ngerasa kerjaan kita ini punya tujuan yang lebih besar gitu. Mungkin bantu orang lain atau kontribusi ke sesuatu yang kita anggap mulia. Terus penguasaan itu soal ada nggak kesempatan buat kita pakai dan ngembangin skill kita terus-terusan. Dan pelayanan, nah ini soal kita ngerasa bisa ngasih nilai yang nyata buat orang lain lewat kerjaan kita. Kedengarannya bagus banget ya makna penguasaan pelayanan. Tapi kan di dunia nyata nih, kayaknya orang lebih sering ngejar, ya gaji tinggi, jabatan keren gitu kan. Gimana kita bisa yakin kalau 3 hal ini beneran lebih penting buat jangka panjang? Kadang kan bingung juga milihnya. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan emang sering jadi dilema sih. Gaji sama jabatan itu penting. Nggak bisa dipungkiri lah ya. Itu kan bentuk penghargaan, keamanan finansial juga. Tapi kalau kita ngomongin soal kepuasan kerja, kebahagiaan jangka panjang di pekerjaan itu, sumber kita ini argumennya kuat banget kalau 3 pilar tadi itu yang jadi fondasinya. Kenapa? Gitu. Ya karena ini nyentuh kebutuhan psikologis kita yang lebih dalam. Kita butuh ngerasa berguna, kita butuh bertumbuh, kita butuh ngerasa nyambung sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Gaji itu bisa bikin kita nyaman, iya. Tapi rasa gembira yang awet, yang bikin kita pengen bangun pagi tiap hari, itu seringnya datang dari perasaan kalau kita tuh berkembang dan bisa kasih dampak. Ini yang bedain antara kerja cuma buat duit sama karir yang beneran memuaskan. Jadi, kegembiraan yang akarnya di potensi, makna, penguasaan, dan pelayanan ini, wah itu indikator intuisi yang kuat banget. Oke, oke, masuk akal banget penjelasannya. Dan biar kita bisa ngukur rasa gembira ini lebih jelas gitu ya, bab 10 ini ngasih semacam panduan buat refleksi diri. Jadi, coba deh tanya ke diri sendiri kalau lagi nimbang-nimbang peluang kerjaan baru. Satu, kerjaan ini kasih kesempatan nggak buat saya bantu orang lain atau bikin dunia ini jadi sedikit lebih baik? Dua, di sini saya bisa tumbuh nggak?
bisa belajar, bisa ngasah skill saya. 3, saya bisa nggak sih menciptakan nilai yang nyata di sini dan dapat imbalan yang sepadan sama nilai itu? Sumbernya bilang, kalau secara keseluruhan jawaban kita ada di kisaran skor 5-8 dari 10, wah itu pertanda bagus. Tapi kalau jauh di bawah itu, mungkin rasa gembiranya itu cuma di permukaan aja, bukan yang beneran dari hati. Tepat. Ini kayak cara yang lebih terstruktur aja buat dengerin sinyal intuisi kita soal kegembiraan tadi. Bukan cuma sekedar, wah kayaknya seru nih, tapi lebih ke ini seru yang bermakna dan bikin gue berkembang nggak ya? Gitu kira-kira. Sip, sip. Jadi rasa gembira yang akarnya kuat itu lampu hijau ya. Tapi gimana kalau yang muncul malah rasa takut? Ini kan sering banget bikin kita langsung, waduh mundur ah. Menariknya nih, di bab 10 ini, cara pandangnya soal takut itu beda. Nggak semua takut itu jelek ternyata. Ada 2 jenis yang katanya perlu kita bedain. Takut karena ada bahaya atau danger, sama takut karena kengerian atau dread. Apa bedanya tuh? Betul sekali. Dan bedanya ini penting banget, krusial malah. Rasa takut akan bahaya itu munculnya pas kita hadapin tantangan yang sulit, tapi kita ngerasa, masih mungkin lah buat diatasi. Ini jenis takut yang sehat, malah bisa jadi motivasi. Secara biologis, ini memicu dopamin bikin kita jadi lebih waspada, lebih fokus. Kalau nggak ada tantangan sama sekali, bahayanya nol gitu, justru bisa bikin kerjaan jadi bosenin banget, nggak ada gregetnya sama sekali. Nah, ini beda banget sama kengerian atau dread. Dread itu perasaan antisipasi terhadap sesuatu yang kita yakini bakal, ya ampun, sepenuhnya negatif. Kayak perasaan mau ujian mata pelajaran yang kita benci setengah mati dan udah yakin banget bakal gagal. Ini sinyal buat tugas yang rasanya mustahil, atau sangat nggak menyenangkan, atau bahkan mungkin tabrakan sama nilai-nilai kita. Penulisnya, si Arthur Brooks ini ngasih contoh pribadi yang menurutku kena banget sih. Waktu dia diterima jadi profesor di Harvard, dia cerita dia ngerasa takut, jelas lah ya, tantangan gede, berbahaya dalam artian sulit, tapi dia ngerasa dia bisa hadapin itu. Itu takut yang positif katanya. Tapi, dia ngebayangin coba kalau tiba-tiba dia direkrut buat main di Liga Basket NBA, padahal dia nggak bisa main basket sama sekali. Nah, perasaannya itu bukan takut lagi, tapi ngeri luar biasa. Karena udah pasti gagal total, malu banget pula. Contoh ini bantu banget buat bedain mana tantangan yang sehat, mana situasi yang malah toksik atau merusak. Sumber kita juga nyebut soal eksperimen sengatan listrik yang nunjukin betapa ngerinya dread ini. Orang katanya lebih milih distrum lebih keras sekarang daripada nunggu dalam kengerian buat distrum nanti. Wah, separah itu ya. Ngeri itu bener-bener ngerusak mental. Iya benar, dan implikasinya buat keputusan karir jadi jelas banget kan. Waktu Anda ngerasa takut soal sebuah peluang kerja nih, coba deh jujur sama diri sendiri. Ini takut karena ngerasa tertantang buat keluar dari zona nyaman? Kalau iya, itu bagus. Atau ini takut karena ngeri ngebayangin harus ngejalaninnya tiap hari? Sedikit rasa takut itu sinyal positif kok, artinya ada ruang buat kita tumbuh. Tapi kalau udah rasa ngeri, wah itu udah alarm bahaya dari intuisi kita yang teriak kencang banget. Jangan ambil. Kalau kita abaikan, ya bisa jadi kita malah kejebak di kerjaan yang nyiksa batin kita nanti. Dan kayak tadi lagi, ada alat bantu buat refleksinya juga nih. Coba tanya ke diri sendiri. 1, kerjaan ini sedikit bikin takut nggak? Tapi dengan cara yang positif, yang bikin deg-degan sehat gitu. 2, atau malah bikin saya ngeri, sampai mulas gitu ngebayanginnya. 3, gimana rasanya tugas-tugasnya nanti? Kelihatan terlalu gampang, yang bisa jadi bikin bosan, atau malah terlalu mustahil? Nah, ini bisa jadi sumber kengerian. Sama kayak kegembiraan tadi, target skor idealnya di sini juga sekitar 5-8 dari 10. Kalau terlalu rendah, ya artinya nggak ada tantangan. Tapi kalau terlalu tinggi, hati-hati, bisa jadi itu udah arahnya ke kengerian. Betul, keseimbangan itu kuncinya di sini. Cari tantangan yang memacu adrenalin kita, bukan yang bikin kita lumpuh karena ngeri duluan. Oke, jadi udah bahas gembira, terus bedain jenis takut. Sekarang kita sampai ke perasaan ketiga nih, yang mana menurut sumber kita ini adalah sinyal paling jelas buat bilang jangan. Namanya kematian rasa atau deadness. Pertanyaannya simple tapi nusuk banget. Apakah mikirin kerjaan ini bikin Anda ngerasa hampa? Kosong. Nggak ada percikan semangat sedikit pun. Nah, ini dia. Ini lampu merah paling terang benderang. Kalau sebuah peluang kerja, nggak peduli deh sebagus apa kelihatannya di atas kertas. Gaji oke, jabatan keren, perusahaannya juga idaman banyak orang.
Tapi, kalau di hati Anda rasanya mati, hampa, nggak ada getaran emosi sama sekali, itu indikasi kuat banget kalau kerjaan itu nggak bakal bawa kepuasan buat Anda. Ini sinyal intuisi yang paling kuat, yang menurut penulisnya sama sekali nggak boleh diabaikan. Kalau kita maksain diri masuk ke situasi yang rasanya mati secara emosional gitu, wah itu udah resep pasti buat menderita di tempat kerja nanti. Iya, ini kayaknya sinyal yang paling nggak bisa ditawar lagi deh. Pertanyaan refleksinya juga lugas banget. Satu, apakah ide soal kerjaan ini benar-benar nggak ngasih inspirasi apa-apa ke saya? Dua, apakah saya sampai sulit ngebayangin diri saya bisa fokus ngerjain tugas-tugas hariannya nanti? Tiga, adakah pikiran licik gitu yang muncul kayak, ya udahlah, mungkin bakal nggak betah sih, tapi ya anggap aja sementara. Nah, khusus buat deadness ini, target skor idealnya jelas banget. 0. Sebisa mungkin 0. Kalau ada sedikit aja rasa hampa atau mati ini, itu artinya intuisi Anda lagi teriak kenceng banget. Persis. Rasa mati ini nunjukin ada ketidakcocokan yang fundamental. Ibaratnya kayak Anda coba masukin kunci yang salah ke lubang kunci. Dipaksa kayak gimana juga nggak bakal pas, malah bisa ngerusak dua-duanya nanti. Yang menarik nih, kerangka berpikir 3 perasaan ini, gembira, yang akarnya makna, penguasaan, pelayanan, terus takut, bedain bahaya sama ngeri, dan mati rasa ternyata aplikasinya bisa lebih luas ya, nggak cuma buat milih kerjaan aja. Tepat sekali. Penulisnya memang menekankan kalau ini tuh semacam alat bantu navigasi buat semua keputusan hidup yang kompleks dan punya dampak jangka panjang. Keputusan-keputusan di mana data, angka, sama logika aja tuh rasanya nggak cukup buat nentuin. Contohnya ya, milih pasangan hidup, atau mau komitmen sama suatu komunitas, bahkan mungkin keputusan finansial besar yang dampaknya ke emosi kita kuat banget. Di semua area itu, intuisi kita punya peran yang penting banget sebenarnya. Contoh yang dipakai di buku soal mikirin lamaran pernikahan, itu lumayan jitu sih menurutku. Coba aja terapkan 3 filter tadi. Apakah prospek hidup bareng dia bikin Anda gembira karena ada makna yang lebih besar? Harusnya sih iya ya. Apakah terasa sedikit menakutkan? Karena ini kan komitmen gede, banyak tantangan baru. Harusnya iya juga, tapi bukan takut model baru ketemu semalam di bar gitu ya. Dan yang paling krusial nih, apakah ngebayangin masa depan sama dia bikin Anda ngerasa ada sesuatu yang mati di dalam? Jawabannya harus tegas banget. Enggak. Kalau ada sedikit aja rasa hampa itu, wah itu udah bendera merah raksasa. Menggarisbawahi lagi inti pesannya ya. Untuk keputusan-keputusan paling penting dalam hidup kita tuh perlu secara sadar mengkalibrasi pikiran kita. Maksudnya, kita perlu kasih bobot juga ke sinyal-sinyal intuitif ini. Bukan berarti buang logika sama sekali, bukan. Tapi justru mengintegrasikannya dengan data emosional internal kita yang kaya banget ini. Yang seringkali lebih bijak daripada yang kita sadari loh. Jadi kalau dirangkum, pesannya kuat banget ya dari bab 10 ini. Untuk keputusan gede dan rumit, analisis logis doang itu nggak cukup. Kita perlu belajar dengerin ke dalam diri kita sendiri. Perhatiin rasa gembira yang punya akar, makna, penguasaan, pelayanan. Bukan cuma senang-senang sesaat. Bedain juga rasa takut yang sehat, itu tandanya ada tantangan, dari rasa ngeri yang malah ngerusak. Dan yang paling penting, hindari banget apapun yang bikin kita ngerasa mati atau hampa di dalam. Prinsip ini bisa jadi panduan yang berharga banget pas kita lagi evaluasi tawaran kerja atau bahkan komitmen besar lainnya dalam hidup. Dan penting buat diingat juga, intuisi yang terlatih ini bukan sesuatu yang mistis atau gimana gitu ya. Ini sebenarnya hasil dari pengalaman kita, pembelajaran kita, dan pemrosesan bawah sadar yang cepat banget. Jadi menggunakannya itu bukan berarti nolak rasionalitas, tapi justru melengkapinya. Keduanya penting. Ada kutipan penutup yang bagus banget sih di bab ini. Bunyinya gini, hidup tidak pernah menawarkan jaminan kesuksesan, tapi hati Anda dan intuisi Anda biasanya akan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Realistis tapi ada harapan juga ya rasanya. Nah, sebagai penutup nih mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah. Selain urusan karir atau mungkin pasangan hidup, ada nggak sih area lain dalam hidup Anda di mana Anda mungkin selama ini tanpa sadar ngabaikan bisikan intuisi Anda? Keputusan rumit apa yang lagi Anda hadapi sekarang yang mungkin bisa jadi lebih jernih kalau Anda coba benar-benar dengerin apa kata hati Anda? Mungkin sekedar tambahan singkat aja ya. Melihat intuisi itu sebagai mitra dari logika, bukan musuhnya. Itu bisa banget mengubah cara kita ngambil keputusan loh.
Ini soal gimana kita pakai semua sumber daya kita, pikiran analitis kita, dan juga kebijaksanaan batin kita buat menavigasi hidup ini. Dan kabar baiknya, kepekaan terhadap intuisi ini tuh kayak otot aja, bisa dilatih. Semakin sering kita sadar dan coba merefleksikannya, ya semakin tajam juga dia jadi kompas internal kita. Oke deh. Semoga pembahasan mendalam kita tentang bab 10 The Happiness Files ini bisa kasih Anda perspektif baru dan mungkin alat bantu praktis ya buat keputusan-keputusan penting Anda ke depan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.